nggak boleh. Jadi harus janjian sama Pak Anda di pos satpam. Nah, makanya minggu kemarin saudara saya suruh beli, tapi pada ada nggak beli ya. Kalau nggak beli ya sekarang ternyata kampus tutup. Kalau kita tidak punya buku, saudara tidak akan mengerti apa-apa ya. Nah, ini contoh kuis nih. Minggu ketiga kita kuis jelaskan perbedaan antara full circle dan circle circle. Ya, saudara harus baca di buku. Karena apa? Saya tidak bisa mengajarkan ya. Tidak akan bisa mengajarkan karena percuma juga saya ajarkan kalau mahasiswanya juga nggak mau baca buku. Nah, sekarang yang nomor 2. Ada ini ya, A titik A, B, C, D dengan koordinat sebagai berikut. Nah, ini tergantung kepada NRP saudara. 41 XY, X apa? Dua digit terakhirnya ya, 42 XY 51. Nah, saudara coba gambarkan ini. Tentukan jaraknya dari A, B, B, C. Yang soal nomor 2 ini adalah pelajaran waktu SMP atau SMA. Ya, jadi saudara harus bisa. Nah, ini sudah merencanakan tekungan first circle. Nanti minggu ini saya akan ajarkan. Jadi, apa pesan saya? Ya, saudara harus punya buku. Kalau nggak punya buku, ya nggak bisa. Ini sudah saya upload di Moodle ya. Ini materi untuk kuis. Minggu depan kita kuis. Saudara harus tahu bisa mencari delta. Nah, sekarang, sekarang stop service. Oke ya, sekarang saya minta tolong nyalakan kamera saudara, tunjukkan bukunya yang sudah ada. Ya, saya percuma ngasih kuliah kalau saudara mahasiswanya tidak mau usaha. Coba siapa yang sudah punya buku, coba tunjukkan. Nah, ya Bu. Ada punya, alhamdulillah ya. Bu, saya udah beli, cuma bukunya ada di kosan, kirain nggak bakalan online kayak gini. Yalah, jangan sekarang dunia itu langsung berubah ya. Hari ini bagaimana, mungkin besok sudah bisa lagi. Ya, jadi rektor itu apa kata menteri itu yang dijalankan. Menteri kata siapa? Menteri kata presiden. Ya, jadi saudara, ya saya kasih tahu saudara, tolong disyukuri nikmat sekarang ya. Saudara itu punya kemampuan untuk kuliah, tolong bukunya dibeli dan dibaca. Dibeli dan dibaca. Nah, sekarang saudara sudah baca bab 1, kira-kira di bab 1 ini ada yang mau ditanyakan enggak? Ya memang begitu, mau gimana lagi? Ya sekarang kondisinya seperti itu, ya tolong di rumah dibaca bab 1, karena minggu ketiga, minggu depan kita sudah kuis. Ya, minggu depan kita sudah kuis. Nah, jadi tolong dimanfaatkan waktu semaksimum mungkin. Ya, kemudian bab 1 ini bisa baca sendiri. Kalau nggak tahu, tolong tanya sama saya ya. Minggu depan kita kuis setelah nih Zoom sama saya 45 menit. Setelah itu kita kuis. Ya, saudara bab 1 bertanya sama saya apa yang tidak mengerti. Bab 2, saya pikir bab 2 juga bisa baca sendiri. Ini banyak cerita-cerita saja. Ya, bab 2 bisa baca sendiri. Ya, namanya sekarang udah kayak gitu ya. Nah, sekarang bab 3 baru parameter perencanaan. Parameter perencanaan. Nah, kendaraan ini saudara baca, bayangkan. Semuanya ini ya, yang buku Bu Silvi ini saya minta semuanya harus dipahami. Ya, ini baca. Nah, kemudian ini ada jarak pandang juga saudara baca, saudara-saudara baca nih. Ya, jadi bab 1, 2, 3 nih bisa baca sendiri. Ya, ingat, bisa baca sendiri. Dan bukunya Bu Silvi ini sudah ada di peraturan yang ada di Bina Marga. Ya, sudah ada di Bina Marga. Bab 1, 2, 3 artinya bisa baca sendiri. Nah, sekarang saya masuk ke elemen horizontal. Elemen horizontal saya share screen ya. Elemen horizontal, nah ini dia. Nah, apa ini? Ini yang kita akan pelajarin ya. Saya berharap ya, saudara bab 1 tekankan ya, saya tekankan bab 1, 2, 3, 4 bisa baca sendiri. Mumpung pelajaran yang lain belum banyak, ya belum pelajaran yang lain banyak ya. Nih ya, jangan terlambat lagi ya, saya sudah bermasalah nih datang terlambat lagi. Mumpung sekarang pelajaran masih minggu pertama kedua ya, saudara ulang-ulang ya, baca bab 1 sampai bab 4. Itu bisa baca sendiri semuanya ya. Baca sendiri. Nah, itulah bedanya mahasiswa dengan SMA. Nah, saudara mahasiswa bisa cari baca sendiri. Baca sendiri, saya tinggal bab 3 nanti minggu ketiga kita kuis. Nah, apa yang kita pelajarin? Yang kita pelajarin ini kurang lebih seperti ini ya. Dari saran saya tolong dicatat. Minggu depan kita kuis ya, jangan bertanya lagi ya. Saya tulis di grup WA ya.
Minggu depan kita sudah kuis nih PGJ kelas D mah. Ya. Minggu depan tanggal 21 Februari kuis. Ya. Baca bab 1 sampai dengan bab 4. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bab 5 ya. Ya, itu gunanya kita punya grup WA ya. Bagaimana dengan grup WA komunikasi. Nah, sekarang apa sih sudah saudara susahnya? Ya, di rumah aja kita bisa belajar mandiri. Habis itu catat apa yang saudara tidak paham. Nah, baru tanyakan sama saya ya, nanti pertemuan. Ini anyaman horizontal. Anyaman horizontal ini sesuatu yang kita lihat dari atas. Dari atas kita lihat jalan itu berkelok-kelok ya. Kalau ini jalannya berbelok ke kiri, kalau ini jalannya berbelok ke kanan. Ini keluar anonet ya. Nah, ini jalannya belok ke kiri, ini jalannya berbelok ke kanan. Nah, ini kan kalau orang mau bikin jalan dari atas ya, dari atas bukit ini sampai ke bawah, gimana caranya? Dia kan nggak bisa langsung nanjak ke sini. Nah, nggak akan kuat mobilnya, jadi dia berputar-putar sedikit-sedikit dia sambil berputar, dia naik. Nah, bagaimana saudara mendesain jalannya seperti itu ya? Nah, kita itu dari atas sampai dari bawah sampai ke atas biar naik. Di grup WA juga saya sudah mengirimkan ya bagaimana perjuangan orang ya. Ya, kalau saudara perjuangan orang untuk mencari nafkah ya naik sepeda motor, udah baca, udah nonton belum? Halo, sudah ditonton belum? Sudah, Bu. Sudah, ya udah ditonton itu ya. Nah, sekarang ini juga, ini jalannya ya. Yang akan kita desain itu apa, Bu? Yang akan kita desain ini. Nih kalau ada batu di sini atau ini kan perbedaan tinggi ini ya kiri kanan. Nah, kita mengikuti alam. Nah, ini konturnya kan beda tingginya. Jadi kita mengikuti alam, nyusur. Nah, kita mendesain tikungan ini nih. Tikungan ini kita desain berapa radiusnya. Nah, di sini juga kita desain berapa belok-beloknya. Itu yang kita sebut dengan alignment horizontal ya. Clear all drawing. Nah, halaman 2, jadi udah paham ya, yang berbelok-belok. Ini dari bawah ke atas kita naik. Kenapa nih? Pelan-pelan dia berbelok, sambil berbelok dia naik. Ya, berbelok dia naik. Inilah jalan ekstrim ya. Nah, tugas kita sebagai sarjana teknik sipil itulah mendesain. Sehingga jalan yang kita desain tersebut dari segi radius memenuhi syarat, dari segi kelandaian. Kelandaian itu apa? Perbedaan tinggi ya. Perbedaan tinggi dari suatu tempat dibagi dengan jarak horizontalnya itu kelandaian. Kemudian ini nggak mau keluar ya. Nah, ini jalan. Jalan ini kenapa jalannya berkelok-kelok? Ya, jalannya itu berkelok-kelok biar kita itu tidak banyak merusak alam. Mengurangi pekerjaan galian dan timbunan, ikutin aja alam ini. Nah, ini juga seperti itu ya. Ini kenapa jalannya berkelok-kelok ya. Mungkin zaman dahulu orang bikin jalan tuh belum memenuhi persyaratan. Yang paling gampang lihat seperti apa alam bikin. Nah, nanti lama-lama berkembang. Ini juga seperti ini ya. Ini kenapa jalannya berkelok ya? Daripada kita tembusin batu ini kan nggak mungkin ya. Tembusin batu ini nggak mungkin. Kok nggak keluar sih petunjuknya ya? Nah. Ini seperti ini ya, kita ngikutin kelok-kelok ini. Nah, tapi sambil berkelok-kelok kita juga naik. Ya, naik dia ada kelandaiannya. Nah, ini yang akan kita desain. Ya, horizontal, alignment horizontal ya. Ada tiga alignment horizontal yaitu adalah full circle, SCS, dan spiral-spiral. Tapi sekarang Bina Marga tidak mengeluarkan peraturan spiral-spiral lagi karena spiral-spiral ini membuat desainnya lebih susah karena radiusnya lebih kecil. Ya, kemudian kita akan belajar super elevasi, diagram super elevasi, kemudian menentukan stationing. Stationing itu adalah posisi ya. Kalau kita lewat jalan tol kan kelihatan tuh stationing kilometer 90 plus 100 misalnya ya. Kemudian kita akan mendesain side distance or curvant. Oh ya, jarak pandangan henti dan jarak pandangan menyiap. Side distance itu jarak pandangan henti, jarak pandangan menyiap, dan pelebaran pada tikungan ya. Itu kurang lebih akan kita pelajarin. Nah, kemudian itu fungsi-fungsi jalan, saudara baca jalan. Tadi kan di depan sudah kita bayar fungsi jalan itu adalah jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal. Nah,
Kita memerlukan apa? Desain speed-nya, kecepatan rencananya berapa? Tergantung kepada kelas jalannya. Mungkin kalau di tugas ini, asisten sudah memberi sama saudara ya, kecepatan rencananya berapa ya. Kemudian kendaraan rencananya, jalan tersebut digunakan oleh kendaraan seperti apa? Kendaraan mobil penumpang, truk dan bus, ataupun kendaraan trailer ya, kemudian potongan jalannya. Nah, berapa jari-jarinya? Nah, kalau jari-jarinya kita tentukan, dari apa jari-jari ditentukan dari berdasarkan kecepatan rencana, diagram elevasi maksimum dan F maksimum. Nah, ini saudara flowchart-nya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian kita menggambarkan diagram superelevasi, stationing, jarak pandang, pelebaran pada tikungan. Ini lengkap ya. Nanti di tugas saudara harus mengikuti flowchart ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Fungsi jalannya apa? Dimensi kendaraannya. Nah, kendaraan yang akan digunakan ini kendaraan rencana dan muatan sumbu terberatnya seperti ini. Saya nggak tahu kalau saudara baca Bina Marga yang terbaru ada syaratnya ya. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi kelas jalan itu apa? Kelas jalannya kelas jalan 1, 2, 3, 4, 5, di mana fungsinya terdiri dari ini, kemudian dimensi kendaraannya. Makin tinggi kelas jalan, itu jalan arteri atau jalan kelas 1, pasti kendaraan rencana yang digunakan juga makin tinggi ya, muatan sumbu terberatnya adalah 10, panjang kendaraan rencananya adalah 18. Kemudian ini kurang lebih seperti ini ya kecepatan rencananya yang ditentukan ini di tugas saya kasih sendiri, tapi nanti kalau saudara mendesain suatu jalan yang diberikan pemerintah, kalau kita berdasarkan konsultan, lihat peraturan dari yang dikeluarkan oleh Bina Marga ya. Kecepatan rencananya seperti ini. Nah, di tugas rata-rata saya ngasih kecepatan 50, 60 atau 70. Ya, saudara baca di dimensi kendaraannya. Saudara lihat aja di sini, kalau saudara belajar di Sistran sudah ada nih, apa aja jenis kendaraannya di mobil, di mata kuliah rekayasa lalu lintas ya. Rekayasa lalu lintas saudara sudah belajar kan? Semester 5 ya? Sudah kan? Nah, ini ada mobil penumpang. Hah? Sudah ya? Ini kan di semester yang PGJ di semester 6, rekayasa lalu lintas semester 5 kemarin kan? Nah, ini cuma ini mobil-mobil penumpangnya ya, tipe mobil penumpang, ini simbol-simbolnya. Atau di perkerasan jalan saudara juga sudah ada ya, dimensi kendaraannya apa, bebannya berapa, dimensi kendaraan, radius putar. Nah, ini penting ini ya, kalau kendaraannya pas di tikungan, badannya panjang, kendaraannya panjang, nah dia harus bisa masuk. Bagaimana? Kan dia kecepatannya tinggi, dia kendaraannya panjang. Nah, saudara lihat, baca di buku, semua sudah ada di buku ya. Nah, ini kendaraan rencana, kendaraan penumpangnya seperti apa panjangnya, ya, standarnya sekitar itu. Untuk kendaraan penumpang panjangnya 5,8, kendaraan truk sepanjangnya 9 ya. Nah, ini potongan melintang jalan, ini saudara harus paham. Apa ini ya, kurang lebih seperti ini 2% ya, 2% untuk curah hujan ya. Jadi kalau hujan turun jangan airnya tergenang, jadi turun ke sini, nanti di bawah ini ditampung oleh selokan. Kurang lebih seperti ini ya, tipe jalan kolektor semua saudara lihat aja di standarnya. Di tengah-tengahnya tuh ada median, nah dimensinya itu berapa? 2x3 atau lebar bahu 1 atau trotoarnya 1,5 ya. Mungkin sudah bosan ini, saudara udah banyak belajar di mata kuliah rekayasa lalu lintas dan di perkerasan jalan. Elemen horizontal atau trase jalan adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal. Pahamin ya, apa itu elemen horizontal? Trase jalan. Jalan itu bakal lewat di sana. Siapa jalannya? Sumbu daripada jalan tersebut pada bidang horizontal. Terdiri atas bagian garis lurus, ya, kita sebut dengan lurus itu tangan, ya, dan bagian lengkung kita sebut dengan tikungan. Jadi kalau jalan itu lurus, tangan, kemudian belok, tikungan, tangan, tikungan, tangan, tikungan. Nah, nanti kita lihat ada kode-kodenya TC dari tangan ke circle, ke tikungan. Perencanaan elemen horizontal sebagian besar mengikuti perencanaan tikungan yang diusahakan agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan. Kenapa? Kan kita dalam waktu kendaraan itu jalan pas di tikungan, kecepatannya tuh tinggi, kecepatannya 60, 70 pas dia berbelok. Ya, saudara harus sadar itu ya, kalau kita tuh jalan di jalan tol, pasti kita berbelok. Nggak mungkin pas belokan kecepatan kita turun, tidak ya. Jadi kita usahakan kecepatan kita stabil baik di pada waktu tikungan, waktu pun pada saat lurus. Kemudian, ya, nah kurang lebih seperti ini ya, kita berbelok.
pas belok kecepatan kita tinggi. Nah, kalau kecepatan kita tinggi, pas belokan radiusnya juga harus besar ya. Nah, kemiringan melintang bagian badannya. Nah, ini disebut dengan 2%. Apa itu 2%? Untuk setiap lebarnya 1 meter, beda tingginya satu tempat ini adalah 2. 2%. Beda tingginya ya, nih panjangnya kalau jalan ini dari ujung ke ujung ini 1 meter, ya. Nah, beda tingginya kan yang ujung ini sama ujung ini beda tingginya adalah 2. 2/100, 2 cm ya, untuk 2 cm beda tingginya, untuk lebarnya 100 cm. Ya, itu kita sebut dengan 2%. Saya ulangin lagi ya, kemiringan 2% artinya apa? Perbedaan tingginya adalah 2 cm untuk lebarnya, atau lebar ke sininya adalah 100 cm. Itu kita sebut dengan 2%. Ya, jangan sampai tidak tahu lagi ya, ada yang mau sidang gini aja nggak tahu, aduh malu-maluin sekali saya bilang ya, kemiringan aja nggak tahu. Tujuannya adalah untuk mengalirkan air yang jatuh di permukaan, dan nilai E normal tergantung daripada jenis lapis permukaan. Ya, kalau ini permukaannya terdiri daripada beton aspal ataupun beton semen. Ya, kalau beton aspal pengikatnya adalah aspal, kalau beton semen pengikat agregat itu adalah semen ya. Ini nah, kemiringan jalan pada bagian yang lurus, Nah, ini kalau bagian pada tikungan gimana? Nah, kalau pada tikungan ya, kalau tikungan kita belok kiri, ya saudara mau belok kiri pasti ya, saudara lihat aja pembalap. Kalau dia belok kiri apa? Badannya dibelokkan ya, badannya dibelokkan ke kiri. Artinya yang di sebelah satu lagi harus tinggi. Nah, itu yang kita sebut dengan super elevasi. Tujuannya untuk apa ya? Kalau kita belok ke kiri, ini sama aja ya. Pokoknya belok ke kiri, kalau kita kan jalannya sebelah kiri. Nah, nanti yang lawannya ini sebelah kanan. Kalau kita belok ke kiri, bagian sisi kanannya teguh harus naik. Ya, kendaraan yang melewati busur lingkaran akan mendapatkan gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal dapat diimbangin oleh gaya gesek melintang antara ban dan kendaraan dengan permukaan jalan, dan berat kendaraan akan bikin. Nah, ini dia. Makanya kemiringan melintang ini, kemiringan potongan jalan tersebut ditegakkan ya, sehingga bisa melawan gaya sentrifugal. Ya, coba aja saudara berputar ya, atau gimana ya, saya juga susah juga menjelaskannya. Kalau kita berbelok begini ya, nah, permukaan jalan tersebut dimiringkan untuk melawan gaya sentrifugal ya, biar kita tuh jangan terlempar keluar lingkaran tersebut. Mungkin sudah belajar di fisika ya, Nah, kurang lebih seperti ini ya. R minimum berapa jari-jarinya? Radius minimum ini ya, R minimum rumusnya sama dengan V kuadrat dibagi dengan 127 tambah dengan E ditambah dengan F. R itu adalah radius minimum untuk mengimbangi gaya sentrifugalnya ya. Maka kecepatannya kita sangat menentukan adalah desain kecepatan rencana kendaraannya ya, di mana E itu adalah nilai super elevasi. Berapa nilai super elevasi? Nah, kemiringan pada tikungan itu ya berkisar antara 6, 8 sampai 10% ya. 6 sampai 8 sampai 10%, di mana F adalah F adalah gaya geseknya, gaya gesek di sini. Tujuannya seperti itu. Makanya kalau tidak dimiringkan ya, dia akan terlempar keluar tikungan. Koefisien gesekan melintang F sama dengan Fs dibagi dengan M, dipengaruhi oleh jenis dan kondisi ban, tekanan ban, kekasaran permukaan, dan kecepatan kendaraan ya pada saat cuaca. Nah, super elevasi adalah kemiringan melintang pada suatu tikungan yang berguna untuk mengimbangi gaya sentrifugal dari kendaraan yang berjalan pada tikungan. Super elevasi E, faktor gesekan sisi F, kecepatan rencana dari tikungan mempunyai hubungan sebagai berikut. E tambah F sama dengan ini. Ya sudah, sekarang saudara terima aja, ini rumusnya. Ini rumusnya ya, dan mudah-mudahan di mata kuliah fisika juga sudah belajar. Nah, ini survei elevasi. Nah, saudara lihat ini. Ya, kalau kita di tikungan di sini, nah kelihatan bahwa permukaan jalan sebelah kanan itu lebih tinggi daripada jalan di sebelah kiri. Yaitu untuk kalau saudara ini pas normal juga pasti kita akan terbanting ya keluar daripada tikungan ini kalau seorang itu bikin permukaan jalannya salah ya. Nilai super elevasi maksimum sesuai dengan Benda Marga ya. Ini siapa yang udah jam segini mau masuk
Ya, jalan luar kota, nilai super elevasi maksimum ya, camkan itu ya, super elevasi maksimum yang ada di tabel-tabel Bina Marga itu jalan luar kota adalah 10%. Daerah yang sering hujan dan berkabut ya diturunkannya ya. Jangan berharap ya, daerah yang hujan dan berkabut ya, itu kan kecepatannya pasti berkurang ya karena jarak pandang orang berkurang. Makanya super elevasinya diturunkan. Sementara di daerah perkotaan adalah 4-6%. Ingat ya, ingat. Tugas yang saudara kerjakan sekarang adalah tugas untuk mendesain geometrik jalan luar kota. Ya, kalau dalam kota mah gampang ya. Petak-petak, ada simpang, nanti di simpangnya ada radiusnya. Di simpang kan kecepatannya kan dalam kota paling kecil ya, 40. Nah, kalau dalam kota radiusnya pasti kecil-kecil karena apa? Di tikungan kan orang nggak bisa ngebut. Dalam kota kan rame ya, kecepatan juga kita 40 sampai 50 juga sudah ngebut ya, tapi kalau di luar kota bisa. Jadi tugas yang diberikan kepada saudara adalah tugas untuk mendesain geometrik jalan di luar kota. Super elevasi maksimum geometrik jalan perkotaan ya tidak usah ya, kita saudara sekitar baca. Super elevasi yang diperlukan untuk setiap tikungan diberikan berdasarkan kecepatan rencana. Nah, hati-hati ya, kecepatan rencana dan jari-jari lengkung. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Nah, ini super elevasi maksimum dan koefisien gesek untuk setiap ditentukannya. Nih, kalau kecepatan rencana berapa? Saudara di kecepatan rencana berapa? F maksimum berapa? Nah, artinya apa? Saudara minimum harus mengambil jari-jarinya 195. Ya, jadi kalau saudara dikasih kecepatan rencananya 70, maka F maksimumnya adalah 0,14, sementara R minimum saudara harus 105. Jadi saudara harus mendesain tikungan yang jari-jarinya harus lebih besar dari 195. Ya, untuk kecepatan 70. Untuk kecepatan 80 berapa? Saudara minimum jari-jarinya adalah 250. Jadi tolong juga dibaca ya buku yang dikeluarkan oleh peraturan baru dari Bina Marga yang tahun 2021. Saya sudah upload semuanya di Moodle ya. Saudara jangan tidak peduli ya, tidak peduli ntar nggak paham ya, nggak mengerti. Karena apa? Saya kan belajarnya ngebut ini ya, ngebut. Habis itu nanti tiba-tiba kita sudah kuis, tiba-tiba saudara udah UTS, saudara terkaget-kaget nanti ya kalau tidak baca dari awal. Ini kuliah kedua aja udah langsung masuk bab 5. Ya, sudah langsung bab 5. Bab 1 sampai 4 saya anggap saudara seminggu ini bisa baca sendiri ya. Nah, ini dia. Ada 3 macam lengkung yang horizontal kita sebut dengan full circle. Dulu tuh ada 3 ya, tapi sekarang tuh Bina Marga cuma pakai 2, circle, spiral. Spiral ini susah ya karena di sini dengan delta yang sama dengan delta. Apa itu delta? Nah, ini delta ya. Mula-mula kita menarik garis trasenya di sini. Tiba-tiba jalannya berbelok dengan trase di sini. Ini yang kita sebut dengan delta. Ini yang kita sebut dengan delta. Nah, yang sini saudara nah ini disebut kok bilang lagi ya. Anonim mus lah. Ya, jadi delta itu dari sini ke sini ya, dari delta. Di buku Bu Silvi ada contoh-contohnya ya. Nah, ini adalah disebut dengan full circle ya, dari tangan langsung ke tikungan. Nah, di sini itu ada titik di sini yang merupakan jari-jarinya sama. Nah, kemudian ada disebut dengan spiral, circle, spiral, di mana lengkungnya itu yang pusat jari-jarinya di sini, ini kita sebut dengan lengkung peralihan. Jadi dari tangan itu sebutnya dari lurus, kemudian ada nama disebut dengan spiral ya, lengkung peralihan LS, kemudian kita sebut dengan full circle, disebut dengan LC ya, ini LC. Nah, sementara di spiral-spiral dari tangan langsung ke sini ya, nah sekarang kita tuh tidak Bina Marga tidak menggunakan ini, tapi untuk kuliah kita harus paham ya, harus kita tetap dipelajarin ya. Nah, ini dia ya, bisa tangan dari nikung dia langsung lagi nikung ya. Nah, ini dia di nikung dia ada tangan lurus. Nah, kalau ini kan dia jari-jarinya ke sini, kemudian belok lagi dengan jari-jari radius yang besar ya.
broken back curve ya. Jadi ini dari tikungan, kemudian lurus, kemudian belok lagi. Ya, tolong dipelajarin semuanya ini ada ya. Ini saudara baca, ini macam-macam tikungannya, ini jenisnya. Nah, kalau dulu tuh kayak gini, misalnya kecepatan rencana berapa? Kecepatan rencana saudara misalnya, kecepatan rencananya misalnya ambil 50 ya. Kemudian saudara akan menggunakan radius berapa? Radiusnya 40 ya, 400. Nah, radius 400 ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan nilai E pada radius 400 adalah 3,3 ya. Nah, kemudian LS itu adalah lengkung peralihannya, ini peraturan yang dulu ya. Nah, kalau yang sekarang lihat aja dari buku Bina Marga atau pakai buku Bu Silvi. Ya, saya ingatkan ya, saudara baca buku Bu Silvi, di buku Bu Silvi sudah ada rumus-rumus dan aplikasi daripada ya, sudah ada rumus-rumus dan penggunaan daripada tikungannya itu ya, dengan contoh soal maksud saya ya. Ini juga sudah ada. Nah, ini dia perubahan kemiringan melintang. Ketika kita jalannya lurus, permukaan jalan tersebut masih 2%, 2%. Nah, kemudian tiba-tiba kita masuk ya, ini kita masuk di bagian TS, dari tangan ke lengkung peralihan. Nah, permukaan satu jalannya tuh sudah mulai datar, yang satu lagi lurus. Nah, kemudian ke sini, dia naik, sama-sama naik ya. Nah, mencapai super elevasi maksimum. Super elevasi maksimum keluar tikungan data lagi. Kemudian di sini balik lagi ke normal. Ini tolong dipahami ya, tolong dipahami. Ini tidak susah, tapi kalau saudara tidak mau baca, saudara tidak akan mengerti ya. Tidak akan mengerti. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, permukaan jalan tersebut. Nih, ya permukaan mula-mula dia ketika jalannya lurus dia 2%, minus 2% kiri, minus 2% kanan. Kemudian kita ini akan berbelok ke kiri ya, akan berbelok ke kiri. Nah, lengkung yang bagian sisi jalan tersebut masih 2%, bagian kanannya itu akan naik ya, jadi 0%. Kemudian pas di tikungan ya, pas di tikungan ya, ini seperti ini. Kemudian pas di tikungan nanti kita masuk lagi dia maksimum. Ya, bisa jadi seperti ini, ada dua tipenya. Nah, ini super elevasi run off, nanti kita akan masukin pahamin satu-satu ya. Nah, ini kurang lebih ini kasarnya, ini baru kasarnya aja ya. Kasarnya gimana sih maksudnya jalan ini Bu? Nah, ini maksudnya jalan, permukaan jalan kalau kita berbelok ke kanan. Berbelok ke kanan. Di buku Bu Silvi semuanya lengkap ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, nanti aja. Saya sekarang mau ini ya, masuk ke tugas. Nih, nah, di tugas sekarang tugas saudara adalah menarik trase ini sama menghitung delta. Menghitung delta ya, menghitung delta. Nah, ini yang akan kita desain nanti. Desain waktu mendesain tikungan full circle ya, full circle. Ada di buku Bu Silvi. Nah, ini untuk super elevasinya kurang lebih seperti ini akan kita coba. Ini dalam perhitungannya untuk masing-masing 3 ini ya. Nah, sekarang ya saya stop share. Nah, siapa yang sudah membaca buku ini? Ya. Saudara baca, lihat bab 5, baca pelan-pelan ya. Coba dibaca pelan-pelan contoh peta garis dimensi. Saudara sekarang mau memilih trase jalan. Ya, trase jalan ya. Trase jalan, saudara baca elemen horizontal ini seperti apa. Kemudian pemilihan trase jalan. Saya masih punya waktu upgrade ya. Saya punya waktu 10 menit. Punya waktu 10 menit. Pemilihan trase jalan diawali dengan penentuan. Nah, saya sudah kasih titiknya sama saudara ya. Trase jalan diawali dengan penetapan lokasi jalan baru yang pemilihannya merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pertimbangan banyak faktor yang saling berkaitan. Tolong dibaca. Ya, tolong dibaca pelan-pelan. Nah, berhubung karena kita hanya tahunya peta kontur, kita tidak bisa menentukan ya ini jalannya apa tanah pertambangan atau tanahnya labil ya. Jadi referensi pertama kita hanya berdasarkan kontur, dan saya juga sudah upload di Noodle ya cara memilih trase jalan. Penentuan berdasarkan jumlah lalu lintas yang digunakan, pengembangan dan sebagainya ya. Langkah-langkah proses penentuan lokasi ya. Titik awal, titik ini ya.
Nah, kita mempunyai beberapa langkah-langkah penentuan lokasi jalan baru ya. Langkah-langkah penentuan tentukan titik awal dan akhir ya sudah. Tentukan wilayah sebagai lokasi enggak. Jadi ini tidak. Selanjutnya saudara pilih koridor baca. Kemudian cara menarik nih ya, saya cara memilih. Nah, itu. Kalau coba halaman 78 diusahakan tidak memotong kontur tegak lurus. Ya, sedapat mungkin volume galian timbangnya seimbang-seimbang. Fungsi lingkungan harus diperhatikan ya. Jadi menarik trase jalan, saya sudah upload, ada YouTube-nya ya, ada YouTube-nya. Saudara dengar pelan-pelan. Nah, jadi kita mau menarik trase itu diusahakan jangan memotongnya tegak lurus, tapi mengikuti kondisi alam sehingga pekerjaan galian timbunannya itu tidak besar. Nah, coba saya janji kemarin ada 2 anak ya yang belum mendapatkan titik awal sama titik akhirnya. Siapa itu? Sekarang saya janji mau ngasih. Mana? Saudara gambarnya ada nggak, Farhan? Siapa lagi yang belum dapat? Saya juga belum, Bu. Ya makanya cepat minggu kemarin pada kemana gitu loh. Ya karena hari Rabu saudara tuh sudah harus menghitung. Nah sebentar ya. Terus kemudian saudara pelajarin jarak antara 2 titik potong tangan horizontal. Nah setelah kita dari trase, saudara harus menghitung panjang D1, D2, D3. Coba lihat di buku, ada nggak? Nah, setelah itu saudara harus menghitung delta 1, delta 2. Saya tidak akan mengajarkan ini karena ini adalah mata kuliah perpetaan dan saudara sudah paham ini di SMA. Ya. Nah, sekarang siapa yang punya yang ini? Saya tekankan ya, hari Rabu saudara menarik trase. Apa itu trasenya, Bu? Kan saya sudah kasih ke titik A sampai B. Nah, saudara akan saya asistensikan PI 1 sama PI 2-nya. Ngerti? Baca halaman 79. Nah, sekarang Farhan, mana gambarnya mana? Siapa yang mau cepat? Ya, waktunya cuma berapa menit nih? Mana? Mana Farhan? Saya, Bu. Bener, Bu. Down cam dulu, Bu. Ya, makanya Farhan, coba kamu dari ujung lagi deh. Naikkan ke atas. Nah, Farhan coba turun ke bawah, tangannya ke kiri bawah. Dengar saya ya, kiri bawah tahu nggak? Turun ke bawah saya beritahu, tahu nggak kamu? Kalau gitu kamu nggak bisa mengerti paham saya pukat loh. Ya di peta kontur mana kameranya? Nah ambil peta kontur yang ketiga, 1, 2, 3. Mana pulpen kamu tunjukkan sama saya? Nah ya di sana, di titik A. Nah sekarang titik B. Ya jangan ke kiri, ke kanan sedikit, terus ke kanan. Nah itu sana, udah kamu tentukan itu titik A. Nah sekarang ujungnya mana? Cepat sedikit ya, ujungnya mana? Kamera kamu tuh jelaskan sana. Nah ujungnya udah, kamera kamu ambil kontur yang dari atas itu turun ke bawah lagi, turun ke bawah, ya udah sana B-nya. Ya udah di sana B-nya. Ya sekarang kamu tarik trase jalan. Bagaimana cara narik trase jalan? Nah, baca YouTube. Baca YouTube ya, caranya gimana narik trase jalan. Sekarang siapa lagi? Oh ya, data-data berikutnya apa lagi Farhan? Cepat. Kecepatan rencananya kamu berapa? Saya kasih 60 ya. Mana soalnya ya? Kecepatan rencana mana? Apalagi pertanyaannya, tugasnya? Coba. Farhan dengan saya ya, kecepatannya cepat. 60, lebar perkerasannya 2 kali 4. Lebar bahunya 2 kali 1. Bahu jalan 4%, maksimumnya 8%. Normalnya 2%, kelandaian memanjangnya 8%. Penampang melintang setiap 50 meter. Ayo siapa lagi? Ya harusnya saudara, harusnya kemarin hari Rabu ya. Makanya sekarang saya tidak akan saya layanin lagi kalau yang terlambat. Saudara nggak punya buku, terlambat beli gambar, ya sudah saya tidak akan layani. Ayo cepat, siapa lagi? Tarisa. Soalnya peta saya masih di teman, Bu. Iya, Bu, Tarisa. Nggak ada urusan saya nggak ada urusan gambar kemudian. Saya sudah suruh minggu yang lalu ya.
Tarisa cepat, mana titiknya? Saya Saudara kamu masih tarik. isolasi mandiri, Bu. Ya saya nggak udah urusan ya. Kan kita bisa belajar jarak jauh ya. Aduh, kalau kayak gitu Iya, Bu, saya udah beli, Bu. Udah difotoin sama teman, saya mau ini, Bu. Jadi bentuk PDF saya ya mau sudahlah, izin saya nggak sendiri. mau ya. Banyak kasus begitu ya, saya pusing kalau ngurusin satu-satu ya. Waktu hari Rabu kalian kepada mana? Tadi saya ambil tuh yang paling kiri. Tunjukin titik paling kiri pakai pulpen. Ya, turun Ini, pada. Bu. Ya, mana kelihatan saya gambar kamu. Aduh, elah Allah. Iya, Bu, harus pakai HP, Bu. Ya iya, itu kamu tunjukkan aja tuh, ambil titik itu di garis kiri vertikal itu loh, awal titik awal. Ini, Bu. Naik ke atas sedikit, naik lagi dua kontur. Nah, turun ke bawah. Gini. Turun ke bawah. Nah, di sana titik A. Ya, udah titik A. Ya, Bu. Aduh. Ya, itu sekarang kita tuh jarak jauh dari teknologi kamera. Saudara harus benarnya. Titik B-nya mana? Di ujung kanan. Nih sekarang mau narik trase aja saya juga bingung, kalian nggak kameranya. Mana kelihatan sama saya, Tarisa? Kok rambut kamu yang diliatin? Gambar kamu itu loh. Ini, Bu. Ya udah turun ke bawah itu loh. Yang bawah. Kanan bawah. Ini, Bu. Naikin ke atas. Ya udah sana tuh dekat itu loh. Kanan naikkan lagi. Ini, Bu. Kontur ketiga, naikkan lagi sedikit. Tuh ada titik. Nah, sana, titik B. Oh iya. Cepat ya. Baik, Bu. Kecepatan rencananya. Ya, saya ingatkan ya, kenapa saudara masih isolasi mandiri? Ya, kalau saudara tidak penting-penting, ngapain keluar keluyuran? Ya, saya ingatkan ya, sekarang kalau kalian sakit, pemerintah tidak akan menanggung. Ya, jadi kalau sakit ya itu, ya jaga kesehatan, jaga prokes ya. Ini hari pertama kuliah aja pada gerumul-gerumul semua. Ya sekarang kalau saudara sakit, saya harus menanggung. Nggak mau saya ya. Kecepatan rencana 60. Lebar perkerasan 2x3, lebar bahu 2x1. Bahu jalan 4%, maksimum 8%, normal 2. Kelandaian memanjang 8%, penampang melintang setiap 50. Ayo siapa lagi? Saya, Bu. Baik, Bu. Cepat keluarkan gambarnya. Mana Saya, Farhan? Bu. Farhan, coba. Ya, Bu. Ini ada mau masuk apa? Aduh, saya juga bingung ya. Sekarang Farhan tuh, coba tunjukkan itu kontur yang kemana. Nah, naik ke atas sedikit, naik ke atas. Nah, udah itu, ya udah titik A, titik B lagi, titik B. Makanya nyimak kalau teman yang itu ya nyimak. Titik B mana kameranya? Nah itulah. Nah, tuh coba tunjukkan tuh ada titik tuh. Nah di Ini, sana Bu. aja, turun sedikit ke bawah, bukan Ini, ke Bu. kiri. Nah, ke kiri sedikit. Nah, ke kiri. Nah, di sana titik B. Nah, kecepatan rencana cepat Farhan ya. Kecepatan rencana Baik, Bu. 60 lebar perkerasan 2x4, lebar bahunya 2x1, bahu jalan 4, maksimumnya 8, normalnya 2, kelandaian memanjang 8%, penampang melintang setiap 50 meter. Oke, Bu. Ayo makasih, siapa Bu. lagi? Ayo siapa Saya, Bu. lagi? Nurul, Bu. Farhan. Saya, Bu. Dan Nurul, Bu. Saya, Bu. Nurul, coba Nurul mana? Nah, kamu tunjukkan deh Nurul. Kamu tunjukkan. Turun kok. Nah, di sana aja. Ya, di sana aja. Di sini, Bu. Ya. Nah, di sana A. Titik B-nya mana? Coba. Makanya nyimak kalau temannya bicara. Nah, naikin lagi. Udah. Itu tuh Nurul. Nah, naikkan ke atas sedikit. Loh, kamera kamu mati kok Nurul, kok diem. Emang Coba nggak lihat? tunjukkan Nurul. Mana? Ya udah, kamu tuh tentukan aja. Ya udah, sana